Syariah semester 5, dan kepada yang terhormat Bapak Mutawali MA selaku dosen pembimbing mata kuliah kewirausahaan semester 7. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis yang sudah saya jalani sebagai salah satu tugas dari mata kuliah kewirausahaan ini. Oke, semuanya, untuk penjelasan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih gagasan saya untuk membuka bisnis ini. Yang pertama yaitu karena memang dari dulu saya sudah belajar mengenai berjualan dan bisnis dan lain-lain, serta latar belakang dari salah satu keluarga saya pun ada yang pembisnis. Jadi saya lebih tertarik untuk menjalankan bisnis ini. Lalu kenapa saya memilih bisnis dalam bentuk fashion wanita? Karena fashion itu merupakan salah satu bentuk di mana dari waktu ke waktu itu mengalami perubahan yang signifikan, serta selalu ada perubahan-perubahan yang baru. Oke teman-teman, sekarang kita lihat grafik dari penjualan kemeja ini sendiri di Indonesia selama 12 bulan terakhir. Dan di sini terdapat peningkatan di sekitar bulan Juni atau bulan Maret itu terdapat beberapa banyak peningkatan. Lalu menurut subwilayah, di sini ada diurutkan dari wilayah yang paling banyak. Yang pertama yaitu kita lihat. Nah, yang pertama yaitu Lampung menempati posisi paling awal untuk penjualan dan pemakaian kemeja. Aceh, Gorontalo, Sumatera, dan kelima yaitu Jawa Tengah. Dan sekarang kita berada di wilayah Banten. Apakah Banten masuk ke dalam 10 besar? Ternyata tidak ada di 10 besar Banten. Sulawesi. Nah, Banten menempati posisi ke-18 ternyata. Ke-18 terbesar yang peminatnya kemeja. Ini topik terkait peningkatan produk. Ada linen, crop top, dasi hitam, corduroy. Itu corduroy merupakan salah satu kemeja yang paling banyak diminati juga teman-teman semua. Lalu selanjutnya ada kemeja-kemeja terkini yang lagi tren di 2022. Itu paling banyak dicari oleh pengguna-pengguna marketplace atau misalnya TikTok Shop atau Instagram Shop seperti itu. Sekarang kita coba bandingkan dengan kaos. Mungkin terdapat sedikit problem ya di saat membandingkan di Google Trends ini dengan kaos. Jadi ya seperti itu kira-kira grafik penjualan kemeja di Indonesia. Nama dari toko yang saya buat yaitu bernama Dipakai ID. Jadi kenapa Dipakai ID? Karena melihat beberapa permasalahan yang terjadi di teman-teman saya terkhususnya, bahwa dia menjelaskan ketika dia membeli online shop terkhusus dalam merek baju atau yang lainnya itu. Jadi kenapa namanya Dipakai ID? Itu karena saya melihat dari keresahan-keresahan teman saya ketika mereka belanja online. Mereka selalu mendapatkan keresahan bahwasanya ketika mereka memesan dari marketplace seperti Shopee, Lazada dan yang lain-lainnya, ketika mereka melihat gambar, deskripsi dan lain-lain, dan yang datang itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi ketika barangnya datang, mereka itu tidak suka dan akhirnya tidak terpakai. Nah, untuk memecahkan masalah itu, jadi kita buat nama Dipakai ID, karena kita berharap, terus saya berharap barang-barang yang mereka beli dari kita itu bisa selalu dipakai dan untuk jangka berkepanjangan.
Ya, berikut ini merupakan salah satu dari sekian testimoni dari produk-produk yang memang dipakai oleh customer di Pakai ID. Itu ada crew neck, juga ada kemeja untuk pria dan wanita. Ya, selanjutnya yaitu bentuk perusahaan. Bentuk usaha dari Dipakai ID ini yaitu bentuk usaha perseorangan, di mana seluruh kegiatannya itu dilakukan oleh satu orang dan secara mandiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dari mana saya mendapatkan produk, bagaimana penjualan saya, dan bagaimana saya ketika memberikan produk kepada yang beli atau bisa disebut cash on delivery atau COD. Saya mendapatkan produk ini dari salah satu supplier. Ada salah satu supplier yang saya lihat di TikTok, salah satunya. Jadi untuk supplier yang saya ambil itu tidak selalu dari TikTok. Jadi yang pertama yaitu saya mendapatkan supplier itu dari TikTok, dan biasanya supplier yang saya beli itu dia melakukan live atau siaran langsung di TikTok. Lalu saya membelinya dalam beberapa piece, dan dalam satu periode pembelian itu saya bisa membeli biasanya 10-12 piece dengan harga satuan baju itu 50.000, dan saya bisa menjual dalam harga kisaran 70.000 sampai 85.000. Jadi keuntungan yang bisa saya dapatkan dari penjualan baju dalam satu piece itu sekitar 15.000 per bajunya. Lalu untuk yang kedua yaitu saya mengambil barang dari Shopee, di mana saya membeli beberapa barang terlebih dahulu, lalu saya pasarkan. Lalu selanjutnya saya memasarkan di media sosial saya pribadi, dan saya lebih sering memasarkan di media sosial WhatsApp. Di status WhatsApp saya mereview baju-baju yang saya beli tadi dari Shopee atau dari TikTok. Lalu dari situ akan banyak orang yang mereply story saya. Lalu dia akan menanyakan tentang bagaimana bahan produk, tentang bagaimana berapa harga dan yang lain-lain. Lalu setelah itu saya memberitahu, dan akhirnya di situ terjadilah akad di mana pembeli saya fix untuk membeli barang saya. Namun setelahnya, untuk meningkatkan ketertarikan customer atau orang-orang yang melihat status saya chat yang mereka chat ke saya, misalnya dia memfiksasi salah satu baju yang ada di snap WA saya, maka saya langsung jadikan chat itu sebagai status, dan itu merupakan salah satu cara marketing saya untuk lebih menarik pelanggan agar mereka lebih tertarik, lebih penasaran gimana produknya. Dan sebelum saya jual, misal ada model baru, maka saya terlebih dahulu yang memakai model tersebut. Dikarenakan menurut saya jika kita nggak senang, itu susah untuk menjualnya untuk kayak memasarkannya tuh susah gitu. Bagi saya seperti itu. Kalau kita yang nggak suka itu susah. Seperti itu. Lalu saya di sini akan membahas tentang bagaimana sih cara memasarkan produknya biar nggak numpuk kayak gitu. Tapi dari saya pun masih belum mendapatkan solusi tentang hal itu, karena saya juga mengalami hal itu, di mana ada salah satu model yang mungkin kurang sesuai dengan minat para customer, atau banyak model yang mungkin kurang sesuai juga dengan model yang sesuai dengan zaman sekarang. Dan mengapa hal itu terjadi? Mungkin itu disebabkan karena sebagian model yang tersisa itu mungkin belum mengikuti tren-tren yang ada di zaman sekarang. Seperti itu. Lalu penjualan yang kedua yang saya lakukan yaitu
karena saya tinggal di salah satu kos di salah satu kos Ciputat, yaitu kos Putri. Jadi saya lebih mudah untuk memperjualbelikan barang tersebut dari mulut ke mulut, misalnya dari ke kamar seperti itu. Jadi itu pun merupakan salah satu cara yang tercepat untuk mempercepat penjualan saya dan mengembalikan modal saya di awal, seperti itu. Jadi harga yang kita dapatkan dari supplier trip seperti itu pun agak tinggi dibandingkan dengan trip yang ada di Tanah Abang, di Pasar Senen, misalnya seperti itu. Karena kita mencari barang, memang barang yang seperti baru, tapi memang itu second, itu trip. Kayak gitu. Alasan saya mengapa hanya menyimpan link di Shopee itu hanya untuk request, karena produk yang kita jual itu jumlahnya itu masih sedikit, jadi masih agak tanggung jika di post di Shopee misalkan 10 piece setiap periode kita pembelian, dan itu hanya 10 piece itu tanggung. Menurut saya seperti itu. Dan mungkin untuk waktu ke depan kita akan menambah jumlah produknya sehingga kita bisa nyimpen di Shopee itu memang barang, bukan link untuk link request. Ketika ada orang yang membeli di Shopee tapi jaraknya jauh dan ingin dapat gratis ongkir, jadi mereka order Shopee dulu dengan link yang saya siapkan, lalu baru dikirim oleh ekspedisi yang dia pilih di Shopee tersebut. Untuk rencana ke depan dalam bisnis dipakai ID ini, saya merencanakan untuk lebih memperluas target pasar kita. Jadi nggak cuma di status WhatsApp saya saja, melainkan saya berpikir untuk menambah, seperti nggak cuma baju atau kemeja, melainkan ada celana atau ada topi, dan itu tidak khusus untuk wanita, melainkan ada untuk pria, seperti itu. Lalu saya akan mencari bekerja sama dengan proses produksinya tuh, jadi kita nggak ngambil dari supplier lagi, melainkan kita produksi sendiri dan kita jual dengan harga yang sesuai. Selain dari barang-barang yang saya beli dari supplier Shopee ataupun TikTok, namun saya berawal dari menjual barang-barang trip, di mana barang-barang trip itu yaitu barang second, namun hasil impor atau ekspor dari negara-negara luar. Dan apa sih susahnya untuk mencari barang-barang thrift itu? Jadi untuk barang thrift itu susahnya mencari barang thrift yang bagus dan layak dijual itu memang sangat susah, karena yang pertama kita harus sedetail mungkin ketika kita membelanjakan barang itu. Lalu yang kedua, karena kita mengambil barang thrift itu yang bisa langsung dijual, jadi tidak kita yang melakukan laundry atau setrika, tidak seperti itu. Mungkin sekarang kita lebih membahas terkait resiko. Selama saya menjalankan usaha kecil-kecilan ini, saya alhamdulillahnya belum mendapati berbagai macam resiko. Mungkin salah satunya resiko yang saya alami ya mungkin mandek, barang belum terjual, tetapi permintaan sudah banyak untuk nyetok barang-barang baru, seperti itu. Lalu yang kedua mungkin karena pasar saya adalah mahasiswa, dan ketika memang tanggalnya belum pas dengan tanggal mereka dikasih uang oleh orang tuanya, maka mereka tidak langsung membayar. Dan problem yang ketiga yang saya hadapi sekarang yaitu saya berjualan sudah memiliki omset kecil-kecilan, namun saya tidak bisa memisahkan antara uang pribadi dan uang modal, uang keuntungan dan uang modal. Saya bingung, maksudnya
apakah saya memutar modal itu dengan keuntungan, ataukah keuntungan itu disimpan dulu baru nanti ketika memang sudah terkumpul agak banyak baru diputarkan lagi dengan modal. Namun saya dapat pembelajaran dari Pak Mutawali ini, yaitu memutar modal itu dari keuntungan lagi, seperti itu. Dan keuntungan atau modal itu untuk pengusaha pemula seperti saya itu 10 bulan itu tidak boleh diambil. Kita lihat 10 bulan terakhir. Ya cukup sekian, segitu aja. Namun untuk beberapa minggu kebelakang ini Dipakai ID sedang tidak restock karena ada beberapa faktor penghambat seperti saya berkuliah, saya banyak kebutuhan pengeluaran dan mungkin terhambat di segi modalnya. Namun itu tidak menandakan bahwa Dipakai ID itu akan sampai sini saja, melainkan nanti mungkin setelah libur Desember ini kita akan restock kembali dengan barang-barang yang baru dan harga-harga yang affordable di kantong-kantong mahasiswa. Sudah banyak teman-teman saya yang saya senang jika teman-teman saya itu suka dengan produk yang saya jual, namun ya dengan keterbatasan segala hal yang dapat mengalami. Oke, berikut ini ada beberapa contoh baju yang aku jual, dan ini merupakan akun Shopee-nya, Shopee yang request. Ini merupakan foto-foto COD, ini link Instagram, ini produk-produknya, dan selanjutnya yaitu foto-foto COD ketika aku COD-in barang. Selanjutnya ini status-status, dan ini masih tentang COD-an. Yang bisa saya paparkan dalam laporan akhir kewirausahaan tentang bisnis saya pada kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dan video ini akan diakhiri dengan video rekap selama terakhir saya menjalani bisnis ini. Selamat menyaksikan, semoga termotivasi semuanya. They're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem I like to move it. You like to make, I 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 like to move it. Oke guys, segitu aja dari aku. Semoga kita bisa sama-sama belajar tentang konsep kewirausahaan yang sesungguhnya dan bisa jadi pengusaha juga. Dari aku, maaf yang sebesar-besarnya jika ada terdapat kesalahan, dan semoga kita semua bisa lancar dalam menjalankan usahanya. Sekali lagi, sekian untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah kewirausahaan. Aku cukupkan sampai sini. Dan sampai ketemu lagi di lain waktu dan di link YouTube yang lain. Dan untuk Pak Mutawali, terima kasih Pak atas 1 semesternya. See you semuanya, bye bye.